Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahfuzah Yuni. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana kalian mengerjakan sebuah soal menggunakan aplikasi Maple. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Maple-nya. Nah, yang pertama kita buka dulu. Dan kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Ini tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita pakai lembar kerja baru atau new worksheet. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal terkait menghitung perpangkatan. Misalkan kita bingung nih menghitung 3 pangkat 100 berapa, 3 pangkat 270 berapa. Nah, itu gampang banget caranya di Maple. Kita bisa langsung masukkan input fungsinya dengan cara seperti ini. Oke, langsung saja ya. Misalkan kita punya soal, tentukan nilai dari 3 pangkat 1 sampai dengan 3 pangkat 10. Nah, langsung saja kita eksekusi. Caranya kita ketikkan perintah sek ya teman-teman. Sek itu menunjukkan urutan. Kemudian dalam kurung eval, terus kita kasih kurung buka F dalam kurung. Tadi kan kita mau 3 pangkat ya, 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 10 ya, otomatis kita pakainya pangkat 3 pangkatnya shift, terus shift pakai shift, tekan shift dan angka 6 seperti kita membuat kuadrat seperti biasa. Nah, kayak gini pangkatnya I, kemudian tutup kurung 2 kali, koma I sampai 1 sampai 10, karena yang kita inginkan mengetahui nilai dari 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 10. Kemudian tutup kurung, tutup, dan kita enterkan ya teman-teman. Klik enter. Klik enter. Nah, akan didapat ketika 3 pangkat 1 akan menghasilkan 3, 3 pangkat 2 akan menghasilkan 9, 3 pangkat 3 akan menghasilkan 27, sampai 3 pangkat N-nya itu 10, berarti 59.049. Nah, ini buat 3 pangkat 1 sampai 10. Nah, kalau kita mau cari 2 pangkat berapa, 4 pangkat berapa, caranya gampang. Kita tinggal rubah aja nilai n-nya, nilai n ya. Misalkan kita mau 2 pangkat nih, misalkan kita mau 2 pangkat 5, 1 sampai 5 misalkan ya. Sek eval, seperti biasa masukkan fungsinya. Tadi kan 2 ya, 2 pangkat I 2 kali, koma I lagi sama dengan 1 sampai 5. Nah, kita enter ya teman-teman, enter. Nah, akan dihasilkan ketika 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, dan sampai 2 pangkat 5 itu 32. Nah, kita juga bisa menentukan nilainya. Gimana sih caranya? Ada beberapa cara sih untuk menghitung 2 perpangkatan ini. Salah satunya cara yang tadi yang udah saya paparkan ya. Kemudian ada juga caranya itu kita masukkan beda fungsi, tapi emang hasilnya bakalan sama sih teman-teman. Nah, ini fungsinya ya. Ada beberapa cara nih. Cara yang kedua, kita ketikkan eval
dalam kurung F, buka kurung, tutup kurung ya, F, buka kurung. Soalnya seperti tadi aja, misalkan kita cari pakai yang 2 pangkat ya, 2 pangkat 5, misalkan langsung 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5, tutup kurung 2 kali, terus kita titik koma ini buat mengakhiri perintah yang awal tadi. Nah, perintah yang awal, titik koma, kita mau ke soal yang baru, misalkan kayak gitu. Misalkan kita cari pangkat yang lain, level F, dalam kurung, buka kurung, misalkan 10 3 ya, 3 pangkat 5, misalkan 3 pangkat 5, tutup kurung 2 kali. Nah, kemudian kita enter ya, enter. Nah, jawabannya itu pasti sama dengan cara yang tadi. Ketika 2 pangkat 5 akan menghasilkan 32, dan ketika 3 pangkat 5 akan menghasilkan berapa ya? 243. Nah, caranya sama ketika kita menggunakan dua cara yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Nah, kemudian selain itu, saya akan membagikan tutorial mencari hasil sisa. Kalau hasil sisa dalam Apple itu dengan mengetikkan perintah mod, kayak misalkan kita mau cari hasil dari 10 mod 3 berapa, terus 7 mod 2 berapa, kayak gitu. Sebenarnya kalau dibaca 7 mod 2 artinya 7 dibagi 2. Nah, 7 bagi 2 berapa? 3, sisanya 1, berarti jawaban dari 7 mod 2 itu jawabannya 1 ya teman-teman. Nah, kita coba ya, kita coba pakai yang tadi disebutin, misalkan 7 mod 2, 7 mod 2, bener nggak sih 7 mod 2 hasilnya 1? 1 ya, iya 1, bener. Nah, bener kan? Jadi 7 dibagi 2 itu hasilnya, sisanya itu 1. Ketika mod itu dalam sebuah maple akan menghasilkan hasil sisa dari pembagian. Nah, kalau kita mau input perintahnya banyak, soalnya bisa banget dengan cara yang tadi, pakai titik koma. Misalkan 100 mod 15, titik koma 12 mod 4, titik koma 3 mod 5, titik koma 25 mod 10, misalkan. Nah, oke, kayak gini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma juga ya, karena kan udah akhir dari perintah. Kemudian klik enter. Nah, jawabannya kenapa sih kak 100 mod 15 hasilnya 10 ya, karena sisa dari 100 bagi 15 itu 10. 12 dibagi 12 mod 4, kenapa hasilnya 0? Karena nggak ada sisanya. 12 dibagi 4 ya 3, nggak ada sisanya. Nah, kemudian 3 mod 5, kenapa jawabannya 3? Karena Maple itu kalau nilai pembaginya lebih kecil, daripada yang dibagi, pasti hasilnya itu pembaginya ya teman-teman. Misalkan 3 mod 5, yang bagi kan 3, yang dibagi 5, berarti jawabannya itu pasti akan 3. Ketika pembaginya lebih kecil daripada yang dibagi, maka hasilnya adalah pembaginya 3. Kemudian 25 mod 10, jawabannya 5, karena 25 dibagi 10 itu 2 ya, 2, dan sisanya itu 5. Oke, kayak gitu. Kemudian kalau kita mau mencari, kita ganti topik ya, Oke, yang tadi modnya segitu aja, terus kita ganti terkait dengan mencari nilai sempurna.
Nilai sempurna itu apa sih Kak? Nilai sempurna itu nilai yang ketika nilai yang ketika ditambahkan akan menghasilkan dirinya sendiri. Misalkan 6 itu pembaginya ada berapa sih? 1, 2, dan 3. 1 ditambah 2, 3 tambah 3, 6. Maka 6 itu adalah bilangan sempurna. Nah, kita akan cek nih di Maple, apa sih benar 6 itu bilangan sempurna. Caranya kita inputkan dulu n-nya itu sama dengan 6 ya. Misalkan n sama dengan 6. Titik 2 sama dengan 6. Terus kemudian kita enter, kemudian div, ketikkan div ini pembagi, div titik 2 sama dengan 6 teori dalam kurung divisors. Divisor itu pembagi ya teman-teman, divisors. Oh ya, pakainya kurung siku ya, ini kurung siku, jangan kurung buka. Oke, bentar, soalnya ini keyboardnya ada yang nggak jadi pakai keyboard. Aplikasi divisors, kemudian buka kurung n-nya kan tadi 6. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka pembagi daripada 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, paham ya sini. Nah, kemudian kita mau cari nih 6 itu bilangan sempurna apa bukan ya. Nah, kita ketikkan dengan perintah if n sama dengan and then n is perfect, else itu pengecualian atau bukan, kayak gitu ya. Else n is imperfect. V itu untuk menyelesaikan akhir dari perintah dari Maple itu sendiri. Kemudian kita enterkan. Nah, akan dihasilkan bahwa 6 itu bilangan yang sempurna. Kemudian kita mau cari tahu bilangan sempurna antara 1 sampai dengan misalkan 1000 ya teman-teman. Dari bilangan 1 sampai 1000 itu ada berapa sih bilangan yang sempurna? Nah, kita ketikkan dengan perintah for and from. Dari n 1 to 1000 do. Terus kita pakai shift enter ya, shift enter dulu. Ini dalam satu perintah, masih dalam satu perintah yang tadi, for and from 1 to 1000 ya. Terus div titik 2 sama dengan 6 teori divisors, tutup n, terus pakai titik koma, shift enter lagi teman-teman. Nah, kemudian n titik 2 sama dengan add k in div, kemudian n titik koma, enter, shift enter, if n and then print itu cetak ya, mau mencetak yang tadi sampai 1000 and v mengakhiri dari perintahnya.
kemudian shift enter, out, titik 2, enter. Nah, akan muncul hasilnya bilangan sempurna antara 1 sampai 1000 itu ada 6, 28, dan 496. Oke guys, thanks for watching and sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.